haters Dewi Persik tidak lagi berisik. 5 pemilik akun Instagram yang dilaporkan ke Polres Depok menempuh berbagai cara agar bisa berdamai dengan DP. Tapi ketegasan pelantun lagu Mimpi Manis itu seolah menjadi mimpi buruk bagi haters yang telah mencemarkan nama baiknya. Faktanya, DP dan Sri Muna, ibundanya, tetap melanjutkan proses hukum meski mereka sudah memaafkan Winarsi, haters yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Permintaan maaf yang diungkapkan Winarsi sambil bersujud di kaki Sri Muna justru membuat ibunda DP itu murka. Lalu mengapa setelah menganalisa ekspresi Winarsi saat meminta maaf kepada DP dan ibundanya, pakar mikroekspresi menyarankan DP agar tidak mencabut laporan? Apakah ekspresi penyesalan dan permintaan maaf Winarsi dinilai tidak jujur oleh pakar mikroekspresi? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta terbaru di balik perseteruan Dewi Persik dengan hatersnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Saya itu tinggal di dunia ini tuh nggak sendiri, ada keluarga. Jadi ketika saya dikata-katain seperti itu dan keluarga saya tahu persis saya seperti apa, pasti tidak terima. Hari ini 3 Desember 2022 genap 1 bulan Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menciduk Winarsi, oknum haters Dewi Persik yang sempat mengaku sebagai fans Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Winarsi yang sempat mencoba kabur naik motor ketika hendak diciduk di Malang, Jawa Timur, auto menangis ketika pertama kali wajahnya disorot kamera wartawan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan, pihak Winarsi berusaha melakukan mediasi dengan DP. Tapi setelah 3 kali dijadwalkan, pertemuan antara Winarsi dan DP batal terjadi. Baru hari Selasa 29 November lalu, Winarsi bertemu dengan DP dan ibundanya Sri Muna. Sri Muna yang sempat jatuh sakit pasca mendengar putrinya dihina Winarsi sengaja jauh-jauh datang dari Jember, Jawa Timur untuk melihat penampakan haters yang memfitnah DP sebagai artis yang nyambi sebagai mucikari sekaligus kupu-kupu malam. Dan seperti inilah drama penuh air mata yang terjadi saat Winarsi meminta maaf kepada DP dan Sri Muna. 66 iya. Mamaku udah 70 loh. Pasti. Lagi mundur dulu. Backnya teh. Fani. Handphone jangan. Maaf, Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Umi. Saya minta maaf, Umi. Mbak Dewi dan keluarga, adik Dewi dan keluarga, saya minta maaf, Umi. Tolong bukakan hati Umi. Maaf saya, Umi. Minta maaf pada masyarakat Jember, Kota Santri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Saya janji tidak akan ulang seperti ini lagi. Saya menyesal. Tolong saya, Umi, maafin saya, Umi. Adek Dewi Persik, tolong maafin saya. Tolong, saya tidak akan ulangin lagi seperti ini. Ke siapapun, bukan hanya ke Dewi aja. Iya. Nggak boleh gampang jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam, ingat Bu. Iya, Umi. Itu kan ajaran semua agama kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maaf, Umi. Maaf, Umi. Ya, saya maafkan. Sudah, tidak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Tidak suka dengan cara Winarsi dalam meminta maaf, Sri Muna membentak haters itu agar jangan bersujud dan mencium kakinya. Sri Muna lebih suka permintaan maaf yang wajar dan tulus dari hati, walaupun diungkapkan tanpa isak dan air mata. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang bersih kepada Allah, sehingga kamu tidak ngomong fitnah-fitnah orang lagi. Ayo, berdiri. Aku tidak senang berdiri kok. Aku bukan bangun. Berdiri. Bangun.
berdiri, tidak usah begitu. Yang penting hatinya sampean kepada Allah. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Hatinya sampean yang bersih kepada tetanggamu, kepada siapa. Sekali lagi maaf saya Umi. Menangis histeris dan sempat kekeh ingin mencium kaki Sri Muna sebagai wujud penyesalannya. Apakah bahasa tubuh Winarsih memancarkan kejujuran atau permintaan maaf itu cuma sandiwara untuk mengundang iba DP dan Sri Muna? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Dia dalam proses pernyataan tersebut di depan publik itu dia banyak nunduk, tapi nunduk itu bisa kita kategorikan bahwa bisa jadi dia memang takut, dan itu kemudian bisa diklarifikasi dengan ketika dia cium tangan, ketika wajahnya itu tegang di sini, ininya juga ketarik, itu takut. Buat saya dia benar-benar menyampaikan permintaan maaf walaupun itu diatur misalnya ya oleh seseorang di belakangnya, dan apakah beneran permintaan maaf? Yang jelas ekspresi yang paling keluar adalah takut, bukan sedih. Jadi menyesal itu adalah gabungan dari beberapa ekspresi. Takut, sedih, sama jijik tanda petik sama diri sendiri gitu. Tapi sedih dan jijik sama diri sendiri nggak keluar. Tapi bahwa dia takut. Dia takut untuk konsekuensi yang sedang dihadapin. Makanya saya katakan tadi, dia hanya minta maaf ketika dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan apa minta maaf? Nggak akan. Tapi pertanyaan saya, apakah dia minta maaf kalau misalnya tidak dilakukan pelaporan, kan gitu? Ya tulus lah ya sampai seperti itu kan, sampai sujud-sujud minta maaf gitu kan. Jadi ya tulus lah, kasihan bagaimanapun. Ya ini jadi pembelajaran aja. Mami kemarin sempat nangis ya ngelihatnya ya? Enggak tega aja, apalagi ngeliat mami aku juga kan marah kan, sampai gemeteran gitu. Tapi mungkin dengan cara seperti itu, alhamdulillah bisa saya pertemukan sama ibu saya yang melahirkan saya, karena kan saya kan juga punya orang tua, punya keluarga. Saya tuh tinggal di dunia ini tuh nggak sendiri, ada keluarga. Jadi kalau kemarin di mediasi memang kan saudara terlapor tersangka itu sudah menyampaikan bahwa dia mengaku khilaf, mengaku salah, dia tidak akan mengulangi lagi, bahwa apa yang diomongkan itu adalah semuanya adalah tidak benar, dan sudah meminta maaf kan di hari H kemarin juga pas mediasi sudah meminta maaf, benar-benar minta maaf. Ya, pada prinsipnya sih Mbak Dewi dengan orang tuanya sudah memaafkan pada saat itu, tapi untuk proses mediasi akan dipertimbangkan kembali. Jadi belum ketemu lah mediasi. Baik lagi kalau misalnya itu ya kita kembalikan proses ke penyidik sebagai masalah. Yang penting kita sudah diupayakan mediasi, kita juga baik lagi berharap pintu hati dari Mbak Dewi dan keluarga juga terbuka. Jika kejujuran hakiki hanya Winarsih dan Tuhan yang tahu, DP dan Sri Muna percaya Winarsih menyesali perbuatannya. Tapi sesal kemudian tidak selesai dengan kata maaf saja. Pada momen itu, DP dan Sri Muna meminta Winarsih mengklarifikasi semua fitnah yang ditujukan kepada DP, keluarga besar DP, serta warga Jember pada umumnya. Netizen pun dibuat miris ketika fitnah yang menyebut DP melakoni profesi nista seolah diralat oleh Winarsih dengan menyebut DP sebagai keturunan ulama. Minta maaf Bu, sebesar-besarnya. Saya juga minta maaf sama adik Dewi. Saya minta maaf paguyuban Saras. Yang lantang seperti sampean ngomong yang saya Twitter minta itu maaf paguyuban Saras se-Indonesia. Perguyuban Perkasa Jember. Saya minta maaf Ibu pengajian Sumber Sari, keluarga besar Ibu Haji Sri Muna, Hadil dan keluarga, dan minta maaf ibu-ibu bineka. Lalu perkataan saya tentang adik Dewi Persik itu semua tidak benar. Dewi Persik orang baik, keluarga ulama, dan Dewi
Pernah saya katakan Dewi Persik pinter ngomong, kok gak pinter ngomong, itu banyak lakinya itu semua tidak benar. Ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan dia merugikan Jember semuanya, termasuk kumpulan paguyuban perkasa, karena ini lahir dari perkumpulan Saras. Jadi penyanyi bukan langsung ingin jadi penyanyi atau disuruh saya jadi penyanyi, tidak. Tadinya itu menyumbang halal bihalal yang seluruh Indonesia semua agama. Di situ namanya perkumpulan Sami Rahayu Agawi Santoso, namanya Saras se-Indonesia. Lahir di situ, makanya dia terus jadi artis. Tuh loh ceritanya ini. Kok malah dia ngatain balon? Nah, saya kan kaget orang tuanya. Buat saya ekspresinya ibunya DP masih marah sih. Jadi marah yang tidak bisa hilang dalam sekejap kayak gitu, hilang gitu nggak bisa. Ini masih marah sekali gitu. Tetapi untuk demi kebaikan, demi publik, demi harus kalau orang minta maaf ya. Kalau di Indonesia ini kan sebaiknya dimaafkan. Padahal nggak maafin juga hak sih gitu ya. Dan menjalankan terus proses hukum juga hak gitu. Buat saya masih termasuk ke dalam norma-norma masyarakat yang ada. Jadinya membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Kalau misalnya DP dan ibunya, buat saya ya, bukan masalah kejam nggak kejam loh. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan, hal-hal seperti dibiarkan terus, kita sama saja membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Mami saya itu kan agak beratnya itu karena banyak teman-teman pengajianku yang, karena kan beliau mengatakan tentang Jembernya itu yang nggak terima. Jadi banyak dukungan dari teman-teman pengajian yang ada di Jember, khususnya masyarakat Jember, itu menginginkan untuk diteruskan. Nah, itu mungkin yang menjadi dilema ibu saya. DP lebih terlihat takut, tapi takut terhadap apa? Takut terhadap ibunya kenapa-napa kalau buat saya. Jadi bisa jadi kita nggak tahu loh, ibunya DP ini punya masalah misalnya jantung kah, tekanan darah tinggi kah, yang dikhawatirkan karena banyak kan DP bukan ngelihat ke arah si pelaku itu, ngelihat ke arah ibunya. Soalnya saya sakit, semua kan di sini tidak tahu kalau saya sakit waktu itu. Kan tidak tahu kalau saya sakit kan semuanya. Kalau tahu kagetnya saya sakit darah tinggi langsung naik, berdiri tidak bisa. Ya dari omongannya dia kan tidak sesuai. Anak saya kerja, saya sendiri tidak tega ngeliat kerjaan, kemana lagi nah, ke TV ini ngejuri kan, ya Allah ambiar mah ini, ya Allah saya mohon sama Allah semoga diberi sehat. Kok terus ada fitnah seperti itu? Siapapun orang tua kalau dengar anaknya seperti itu pasti berontak, siapapun, apalagi saya sudah tidak punya suami, bapaknya Dewi sudah almarhum, kan sendiri termasuk sudah hanya curhat kepada anak. Ya, Dewi Muria Agung, nama asli Dewi Persik, seolah menggambarkan doa kedua orang tuanya, almarhum Muhammad Adil dan Sri Muna, yang menginginkan DP berbudi luhur dan agung serta taat beribadah seperti Sunan Muria. Harapan itu seolah dikoyak tanpa ampun oleh Winarsi, hanya karena DP menyinggung kasus KDRT yang dicabut Lesti Kejora. Instagram DP dibanjiri hujatan dari fans Leslar. Jika hujatan lain masih bisa ditoleransi DP, hujatan menjurus fitnah yang dilontarkan Winarsi di Instagram auto membuat DP murka. DP pun sempat emosional hingga lahirlah istilah ciptaan DP yaitu laler untuk memplesetkan oknum akun fans berat Leslar. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh, saya berbicara KDRT-nya, itu doang. Awalnya tuh itu doang, kemudian saya diserang akun-akun laler banyak banget. Demikian tulis DP di Instagramnya. Segala sesuatu itu hati-hati dalam berucap, jangan pernah mau fitnah. Mungkin kalau cuma sekedar dimaki nggak apa-apa. Makanya kita nyontoh Pak Jokowi aja deh. Beliaunya udah banyak fitnahnya tapi senyum aja. Tapi kan kelasnya kita masih belum sekelas beliau. Salah satu yang diduga pemilik akun laler adalah Winarsi. Namun, setelah Winarsi diciduk, banyak laler atau fans Leslar yang tidak mengakui Winarsi sebagai penggemar berat idola mereka. Entah ini strategi hukum dari pihak fans Leslar agar tidak dikait-kaitkan dengan penghinaan terhadap DP. Yang pasti,
Penggemar berat DP memilih cara yang lebih elegan untuk menjaga nama baik pelantun lagu Mimpi Manis yang mereka panggil Mami DP itu. Benarkah sebagian penggemar Dewi Persik tetap menginginkan Winarsi di penjara agar menimbulkan efek jera? Saya sih, saya nggak setuju aja karena kan itu urusan dia ya. Maksudnya apapun yang Dewi Persik lakukan itu kan urusan orang ya kan. Ya kita komentar boleh tapi tidak sampai menyudutkan sampai masalah pribadi-pribadinya atau sedetail mungkin, itu aja sih. Jadi kalau saya nggak setuju sama netizennya gitu loh. Kalau dia sampai berkomentar itu di luar batas, dan kalau Dewi Persik sampai ambil keputusan untuk lapor biar jera sih ya saya setuju. Sebetulnya semua boleh aja punya suara sih ya. Itu hak juga karena kan untuk konsumsi publik juga. Jadi kayak misalkan artis ya harusnya udah siap aja sih untuk terima itu. Dan itu balik lagi hak si artisnya juga kali ya, imbas dari pelaporannya juga. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Kelihatannya sih baik. Terus juga katanya lagi ada masalah gitu ya. Ya kalau bisa sih dicabut aja untuk laporannya, untuk udahlah kalau fans-fans kayak gitu kan ya namanya juga public figure ya Mbak Dewi ya. Ya pokoknya kita sih support aja buat ke Mbak Dewi aja gitu. Ya kalau aku sih sama ya, kurang lebihnya seperti itu, kasih support. Terus soal pembulian kalau bisa ya dicabut aja laporannya gitu kan. Kan namanya mungkin dia fanatik kali ngefans ternyata ya gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Ya udah. Tahu usah dinein. Tahu usah dicabut laporannya. Iya kan? Biar apa Pak? Biarin aja kerja kapok, ya enggak? Iya kerja kapok udah RCTI oke. Kita kan sebagai manusia biasa yang pasti tempatnya salah, melihat kondisi orang yang sudah merendahkan dirinya dan juga sudah minta maaf sih harusnya sudah ya. Cuman kan ini pembelajaran bahwa negara kita itu negara hukum, segala sesuatu itu hati-hati dalam berucap. Meski fans berat DP tidak terpancing oleh provokasi yang dilontarkan sejumlah oknum, toh DP masih sering menyentil ulah Laler yang tidak bosan membanding-bandingkan performanya dengan Lesti. Kemarin saat memposting video goyang, DP masih menyindir Laler. Jangan bilang hanya goyang gitu saja ibu cantik. Ini ada sekolahnya ibu, bukan asal goyang. Ada tekniknya ibu cantik. Nggak semua orang dikasih kemampuan skill sama Tuhan. Apalagi sambil nyanyi dengan powerful suara ibu cantik. Coba deh, ibu belajar goyang kayak saya. Saya aja untuk bisa segala tarian mengorbankan materi, tenaga untuk belajar. Laler nggak bisa kayak gini ibu cantik. Nggak sampai satu lagu aja, udah engap, pingsan palingan. Mami Dewi Persik. Ya sayang. Seorang itu tidak bisa dilihat dari cara dia berpakaian atau apapun yang kalian lihat, atau misalkan dia arogan atau seperti apa, tidak bisa Anda menyimpulkan bahwa tidak baik gitu kan. Kalian kalau yang tidak tahu, kalau menurut saya tidak usah banyak berbicara karena nanti akan menimbulkan fitnah, karena di dalam agama aja fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi kita memfitnah bahwa kamu nggak pernah tahu apa yang dilakukan seorang Dewi Persik ini gitu. Jadi banyak plusnya buat saya. Dewi itu orang yang pemaaf dan ibadahnya nggak pernah kurang-kurang. Lalu benarkah haters pemilik akun Instagram yang dilaporkan DP ke Polres Depok adalah Laler?
atau fans Leslar. Benarkah ada haters yang diam-diam nekat ingin bertemu dan minta maaf langsung ke rumah DP?